saya Damiria Putri dengan NIM akhir 118. Nama saya Aulia Madra Putri dengan NIM belakang 132. Saya Melisa Vida Putri dengan 3 digit NIM terakhir 133. Nama saya Kaila Azahra dengan NIM terakhir 139. Nama saya Adi Syarman Yusuf Hendrawan dengan NIM 7744. Nama saya Ismail Febrianti dengan NIM belakang 145. Saya Hairunisa Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 149. Saya Aisyah Kazana dengan NIM belakang 153. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Silahkan. Sudah jadi, Kak? Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Kalian tahu nggak sih hak asasi manusia itu apa? Jadi, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir tanpa memandang ras, suku, golongan, maupun status lainnya. Hak asasi manusia bersifat universal dan fundamental, yang mana hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dan negara dengan tujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan, hak persamaan di depan hukum, hak kebebasan berpendapat, dan hak-hak dasar lainnya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, universal. Hak ini berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia, tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun jenis kelamin. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak ini tidak bisa dihilangkan atau diambil paksa oleh siapapun. Hak ini melekat secara permanen pada diri setiap individu. Yang ketiga, melekat sejak lahir. Hak ini sudah ada dan dimiliki oleh setiap individu sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Hak ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semua hak asasi manusia memiliki nilai yang sama penting dan saling terkait satu sama lain. Lalu yang kelima, dilindungi oleh hukum. Pelaksanaan hak ini dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hukum berfungsi untuk memastikan hak ini tidak dilanggar. Lalu yang terakhir, dijamin oleh konstitusi dan perundangan. Hak ini secara resmi diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pentingnya hak asasi manusia. Yang pertama, melindungi martabat dan kemanusiaan setiap individu. Yang kedua, menjamin kebebasan dan hak-hak dasar. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dan anti-diskriminasi. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial dan stabilitas. Dan yang terakhir, sebagai landasan demokrasi dan partisipasi publik. Hak yang harus dimiliki setiap orang yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan yang keempat, hak untuk berkebebasan beragama, karena setiap orang itu berhak memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan yang kelima, hak untuk pekerjaan yang layak, karena setiap orang itu berhak mendapatkan pekerjaan yang adil dan bermartabat. Dan yang keenam, hak untuk berkebebasan berpendapat dan berekspresi, karena setiap orang berhak menyampaikan pikiran dan perasaannya secara bebas selama tidak merugikan orang lain.
Dasar hukum penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perlindungan HAM. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang HAM secara lebih rinci. Ketiga, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, adalah lembaga independen yang bertugas melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia. Contoh pelanggaran HAM yang pertama, penyiksaan, kedua, penghilangan paksa, ketiga, diskriminasi SARA, keempat, kekerasan terhadap anak perempuan. Contoh implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, ada hak mendapat pendidikan. Contohnya, pemerintah menyediakan sekolah gratis dari SD sampai SMA, program KIP untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa sekolah. Yang kedua, ada hak memeluk agama. Setiap orang di Indonesia bebas memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, ada perlindungan anak. Pemerintah melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Ada undang-undang perlindungan anak. Yang keempat, pengadilan yang adil. Setiap orang yang terlibat masalah hukum berhak mendapatkan pembelaan yang adil di pengadilan. Di sini saya ingin menjelaskan cara-cara mensosialisasikan nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah dasar. Untuk yang pertama, bisa melalui pembelajaran di kelas. Untuk yang kedua, memberikan teladan bagi guru. Untuk yang ketiga, membiasakan sikap positif dalam kebiasaan keseharian. Nah, untuk yang keempat, kita bisa mengadakan sebuah kegiatan sosial dan selanjutnya mengadakan diskusi dan juga refleksi harian. Dan juga bisa membuat poster maupun gambar tentang hak asasi manusia. Yang terakhir, kita bisa melalui cerita dan juga dongeng yang bermuatan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM meliputi hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, berpendapat bahwa memandang latar belakang seseorang. Perlindungan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab bersama antara negara masyarakat guna menciptakan keadilan, perdamaian, serta mencegah terjadinya penyelenggaraan. Hak kesadaran pendidikan serta penegakan hukum adil sangat penting dalam menjamin terpenuhnya HAM di setiap aspek kehidupan.